Di Alkitab ya, itu kan ada yang umur bumi tuh 6.000 sampai 10.000 tahun. Itu interpretasi dari kitab Kejadian. Nah, sedangkan dari ahli-ahli sains yang punya bukti kuat itu menunjukkan kalau bumi tuh punya umur bumi yang kayak sampai 4,5 miliar tahun. 6 hari secara literal, tapi ada juga yang 6 hari. Di Alkitab ditulisnya 6 hari, tapi sebenarnya panjang ya. Anggaplah Big Bang. Lalu setelah terjadi Big Bang, miliaran tahun kemudian terjadi bumi. Nah, Big Bang ini, kalau misalkan orang geologi mencari ya, partikel di dalam Big Bang ini, itu pasti nanti umurnya juga akan panjang. Nanti akan tanya lagi, ini dari mana? Padam, aku dulu pas lagi SMA pernah belajar ya di pelajaran sejarah wajib. Ternyata umur bumi itu tuh lumayan tua juga ya, sampai 4,5 miliar tahun. Terus ternyata manusia pertama juga hidupnya tuh pertama sekitar ratusan ribu tahun yang lalu juga. Tapi kalau misalnya dibandingin sama di Alkitab, kayaknya nggak sepanjang itu ya umur bumi dan juga manusia gitu. Terus kalau misalnya mau dibandingin ya kok, antara umur manusia pertama sama umur bumi, kayaknya ada gap yang gede banget ya kok. Tapi kalau misal di Alkitab, jedanya cuma 5 hari. Jadi yang bener yang mana ya kok? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Kalau dari Laura sendiri? Banyak juga sih kalau bingung kayak, jadi kan kalau misalnya di Alkitab ya, itu kan ada yang umur bumi tuh 6.000 sampai 10.000 tahun. Itu interpretasi dari kitab Kejadian. Nah, sedangkan kalau misalnya dari ahli sains, terus geologi, terus ahli-ahli sains yang punya bukti kuat itu menunjukkan kalau bumi tuh punya umur bumi yang kayak sampai 4,5 miliar tahun. Kayak yang tadi dibilang jauh banget. Iya. Aku dapat kayak lagi ya, ini pandangan yang sangat bagus daripada John Frame. Dia mengatakan gini, ketika Tuhan menciptakan bumi ini, itu bisa aja Tuhan langsung membuat bumi ini secara mature, secara langsung dewasa gitu. Nggak harus langsung lewatin proses yang berkepanjangan jutaan miliaran tahun gitu. Ataupun misalkan banyak yang berpendapat, tahu kan teori penciptaan yang paling terkenal apa? Dari Big Bang? Iya, Big Bang. Oh, oke. Nah, anggaplah Big Bang. Lalu setelah terjadi Big Bang, miliaran tahun kemudian terjadi bumi. Nah, Big Bang ini, kalau misalkan orang geologi pun mencari ya, partikel di dalam Big Bang ini, itu pasti nanti umurnya juga akan panjang. Nanti akan tanya lagi, ini dari mana partikel ini? Jadi ketika mau nanyain originnya, mau nanyain asal-muasalnya, akan balik lagi, ya Tuhan nggak harus menciptakan itu sangat awal ya. Jadi Tuhan langsung bisa ciptakan secara mature, langsung dewasa. Atau misalkan, aku mau nanya lagi nih, Adam dan Hawa ketika Tuhan ciptain, itu dari bayi, atau langsung manusia dewasa? Kayaknya kalau dari kecil dulu, gimana cara hidupnya ya? Nah, siapa yang ngurusin gitu? Iya. Terus orang ahli biologi atau seorang dokter pun bisa bertanya, ini secara biologis tubuhnya pasti hasil reproduksi manusia. Bentuk tubuhnya Adam, bentuk tubuhnya Hawa. Nah, ini bentuk tubuhnya ini dari mana? Pasti ada origin lagi. Nah, tapi kan kita bisa berpendapat bahwa Tuhan ketika menciptakan langsung dewasa, bisa aja. Dan kita lihat di dalam narasi kitab Kejadian pasal kedua ya, kita melihat memang narasinya seakan-akan memang dikesankan dia langsung dewasa. Berarti dari situ bisa diinterpretasi juga kalau ciptaan sebelumnya, sebelum manusia itu juga bisa jadi langsung dewasa juga ya? Iya, maka ketika bumi ini diciptakan langsung dewasa, ketika ahli geologi misalkan meneliti batuannya, dia akan melihat batuan ini sudah tercipta jutaan tahun yang lalu. Bisa aja Tuhan membuat jutaan tahun lalu ini secara sekejap. Bisa aja. Nah, perdebatan ini menarik kalau misalnya mau lihat ada satu skema dari Pak David waktu itu dia buat ya. Jadi antara wahyu umum sama wahyu khusus, ini tuh ada perbedaan. Perbedaan ini di mana wahyu umum berbicara mengenai ranah ciptaan ini di alam semesta ini, lalu yang wahyu khusus berbicara mengenai apa yang di Alkitab. Nah, kalau misalkan yang di ciptaan ini ada yang meneliti, yaitu adalah scientist. Mereka yang meneliti di dalam ranah ciptaan itu ada apa aja sih? Lalu sedangkan di sisi yang lain ada teolog atau penafsir-penafsir yang mencoba menafsirkan apa kata Alkitab. Nah, ini kan sebenarnya dua-duanya akhirnya jatuh juga di dalam satu interpretasi. Nggak ada yang akhirnya bisa bilang satu hal ini final gitu. Mungkin ada di dalam metode-metode tertentu yang di dalam interpretasi Alkitab yang bisa final. Begitu juga di sains gitu.
ada yang bisa final, tetapi tetap ada ruang dalam beberapa aspek tuh yang masih sifatnya interpretasi. Jadi masih ada ruang untuk kesalahan. Nah, jadi sebetulnya baik dari sains sama daripada penafsiran kita, ini sebetulnya bisa saling melengkapi. Walaupun tentu sebagai orang Kristen ya, nanti ending-endingnya kita akan melihat bagaimana Alkitab ini menjadi standar kita yang perlu kita pegang. Tetapi bukan berarti kita tutup mata dengan apa kata sains. Karena bisa jadi dengan perkembangan sains ini, kita bisa menafsirkan Alkitab justru dengan lebih presisi, dengan lebih tepat. Nah, kembali tadi pertanyaannya, kok beda ya? Gimana ya? Nah, kalau misalnya kita mau bahas ini, mungkin kita bisa lihat dari perbedaan antara tentang penciptaan 6 hari. Oh, itu tentang yang 6 hari secara literal, tapi ada juga yang 6 hari itu Tuhan di Alkitab ditulisnya 6 hari, tapi sebenarnya panjang ya. Iya. Jadi ini bisa dibagi kurang lebih kayak ada tiga ya. Yang pertama itu normal day. Jadi Alkitab itu mengatakan dalam 6 hari diciptakan, 6 harinya 24 jam. Lalu ada yang day age view. Ini pandangan satu hari itu sebetulnya merujuk pada satu masa yang panjang. Jadi ketika dikatakan hari pertama Tuhan menciptakan terang, nah itu sebenarnya satu masa yang panjang. Lalu hari kedua cakrawala itu panjang lagi. Lalu ada yang ketiga yaitu framework view. Nah dia nggak berdasarkan urutan kronologis. Kalau yang tadi, yang normal sama day age, mereka tetap urutan nih. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5, 6. Nah kalau yang framework, dia 3 hari pertama, 1, 2, 3, lalu ada 3 hari selanjutnya, yang 4, 5, 6. Berarti yang ini beda ya kok? Ya ini agak beda. Ini melihatnya bukan secara kronologis, tetapi secara figuratif. Apa tuh kok? Kayaknya baru denger nih, secara figuratif. Ngegambarin gitu kah metafora? Iya. Ini jadi kayak satu metafora bahwa misalkan di hari pertama itu Tuhan menciptakan terang. Lalu Tuhan menciptakan cakrawala. Tuhan menciptakan daratan kan ya. Di hari 4, 5, 6 itu penghuninya. Ya benda-benda penerang di langit, lalu ada burung-burung di udara sama ikan-ikan di laut. Lalu binatang merayap sama manusia. Jadi ada tempatnya, ada wadahnya, ada penghuninya. Nah itu framework view. Nah itu melihat ini alat literatur di dalam kitab Kejadian yang penulis pakai untuk menyatakan bahwa ini ada struktur seperti ini loh dalam alam menciptakan. Jadi ada 3 itu ya, ada 3 pandangan itu. Jadi ada yang normal, ada yang 24 jam, ada yang satu masa, ada lagi yang framework. Nah ini coba dipikirkan oleh orang karena ya tadi, salah satunya karena sains itu. Nah orang yang berpegang pada yang normal day, nah itu berpegang sama seperti tadi, 6.000 sampai 10.000 tahun, misalkan rentangnya ya. Nah tapi ini akan mengalami kesulitan pertanyaan-pertanyaan dari orang yang belajar sains. Loh kamu bilang 6.000 sampai 8.000, terus satu hari itu 24 jam. Tapi gimana kalau misalnya kita ngelihat ada batu-batuan yang umurnya itu panjang. Terus gimana kalau misalnya kita bisa menafsirkan ini ada tanaman. Tanaman ini katanya di hari ketiga itu mulai tumbuh. Tetapi bagaimana tanaman ini bisa tumbuh kalau bahkan belum ada yang menggarapnya, manusianya belum ada. Ya itu gimana? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sulit ya. Mungkin juga aku kepikiran ya kok. Kan matahari kan baru diciptakan atau planet-planet itu baru diciptakan di hari keempat ya. Iya. Berarti sebelum-sebelumnya gimana cara penerangannya? Nah, karena nggak ada foton kan ya? Iya. Nah, ini menarik ya. Kita coba sama-sama buka di dalam Alkitab ya. Di dalam Kejadian 1, yang ayat ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ada satu penafsir bernama John Walton. Dia ahli Perjanjian Lama, dari profesor dari Wheaton College. Nah, dia mengatakan kitab Kejadian ini ketika ditulis, itu kan ada konteksnya. Kitab Kejadian ini kan nggak ditulis langsung sekarang di zaman modern, enggak. Tapi di timur dekat kuno ada konteksnya. Dan konteksnya itu pada saat itu adalah bangsa Israel baru keluar daripada Mesir, dan itu mereka di daerah timur dekat kuno. Nah, maka mereka akan punya cara penulisan literatur yang juga mirip dengan tulisan-tulisan mereka. Dan ada worldview yang berbeda antara mereka punya dengan yang kita punya sekarang. Nah, kalau misalkan John Walton berpendapat, kita mau tahu nih, kitab Kejadian ini, khususnya Kejadian 1, kita mau tahu ini seperti apa maksudnya. Konteksnya seperti apa. Nah, yuk kita coba bareng-bareng perhatiin. Waktu itu konteks penulisan literaturnya seperti apa ya? Gitu. Nah, terus dia memberikan satu tesis yang menarik. Ketika Tuhan di sini memberikan jadilah, misalkan jadilah terang, jadilah cakrawala,
lalu hendaklah segala air di bawah langit, hendaklah tanah, dan segala macamnya itu, dia itu nggak merujuk kepada materinya. Apa tuh kok materi? Misalkan ya, kalau Adam mau bikin komputer, biasanya yang kita akan kepikir adalah langsung bentuk komputernya, atau kita bilang laptop lah. Berarti ada kerangka laptopnya, udah ada bentuknya, udah ada desainnya, udah ada keyboardnya. Secara eksisten ada. Tetapi itu belum tentu betul-betul sudah berfungsi. Jadi secara materi ada. Tetapi apakah sudah berfungsi? Belum. Butuh nanti ada orang yang melakukan pemrogramannya, memasukkan softwarenya. Nah, apa yang Tuhan lakukan di sini adalah sebetulnya lebih mengenai tentang fungsi dibandingkan dengan materinya. Jadi ketika di sini dikatakan jadilah terang, ini nggak semata-mata berbicara mengenai fotonnya, nggak berbicara mengenai cahayanya, tapi mengenai kondisinya. Nah, kita mau tahu dari mana lebih jelas lagi ayat selanjutnya nih. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Dia nggak bilang Allah menamai terang itu terang, gelap itu gelap, bukan. Tapi terang itu siang dan gelap itu malam. Ini kan menunjukkan pada satu kondisi kan. Ini adalah satu fungsi sebetulnya. Fungsi apa ya yang dicakup di antara siang dan juga malam? Inilah fungsi mengenai waktu. Dan kalau misalnya kita mau lanjut lagi, ini seru banget sih. Coba kita lanjut lagi ke hari kedua ya. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan yang memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Nah, ini mau melakukan apa? Yang pertama, ini bukan cuma sekedar mau membuat satu, misalkan ini ya. Kalau misalnya kita lihat bumi, itu kan bulat. Lalu ada di sekelilingnya tuh ada misalkan seperti dome atau perisai gitu yang melindungi bumi sehingga ada ruang kosong, airnya nggak langsung jatuh dari atas. Nggak sekedar itu. Itu kalau kita bicara materinya. Kalau kita bisa bicara mengenai fungsinya, apa sih fungsi cakrawala? Yang pertama adalah itu membuat space, membuat ruang, supaya ada makhluk hidup bisa hidup di dalamnya. Kan mesti terpisah dong. Kemudian semuanya air nggak bisa. Nggak bisa nanti binatang-binatang yang lain tuh bisa hidup. Mungkin kecuali ikan-ikan gitu ya. Jadi nanti bumi isi ikan semua ya kok? Iya. Manusia jadi duyung loh Iya. kayaknya. Kalau misalkan nggak ada cakrawala ya. Lalu selain daripada itu ya, daripada space itu, kita juga bisa melihat cakrawala ini karena membatasi, mengontrol air hujan kan ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai hujan dan nggak hujan, ini kan berbicara mengenai cuaca. Jadi fungsi apa di hari kedua yang bisa kita dapatkan? Fungsi mengenai cuaca. Lanjut lagi, hari yang ketiga. Berfirmanlah Allah, ayat ke-11 ya. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, yang ketiga ini, apa yang Tuhan ciptakan di sini? Ada daratan, dan juga ada tumbuh-tumbuhan kan ya. Nah, ini nggak berbicara mengenai secara khusus bagaimana tumbuhan ini tumbuh. Tapi ini lebih kepada, ini ada satu fungsi lagi. Fungsi apa? Makanan. Karena tumbuh-tumbuhan ini kan akan menghasilkan makanan kan. Nah, dari tiga hal ini ya, dari waktu, cuaca, lalu juga makanan, ini kan menunjukkan sebetulnya Tuhan mau membentuk suatu tatanan. Tatanan dalam ciptaannya yang ada fungsinya. Jadi bukan merujuk kepada fokusnya kepada materi, tapi kepada fungsi. Tapi tentu ketika mau ada fungsi, materi ini tetap perlu ada dong. Tetapi kita nggak bisa memperlakukan kitab Kejadian ini seperti buku sains. Untuk kita berekspektasi, dia akan menjelaskan seluruhnya mengenai apa yang terjadi dalam materi-materi tersebut ya. Tapi kita dengan mencoba ya, kita mencoba dengan apa yang dikatakan Alkitab, kita melihat apa yang dikatakan Alkitab sih sebetulnya. Ternyata ini mengenai fungsi. Dan apa yang mau Tuhan lakukan, itu fungsi-fungsi gimana tatanan ciptaan terjadi, sehingga nanti manusia bisa hidup di dalamnya. Berarti yang ditulis di Alkitab itu bahkan melampaui dari apa yang kita harapin gitu ya kok? Iya. Ini bukan cuma sekedar materi, tapi berbicara mengenai fungsi juga. Dan kita nggak bisa terima secara utuh totohan dari situnya, karena kan kalau misal kita anggap secara gamblang gitu ya, misal kejadian puisi doang. Berarti kalau kita pikir secara singkat, kalau gitu kejadian belum tentu secara literal beneran kejadian dong, ya kan? Ya, ini juga menarik. Ini ada pembagian juga. Ada orang yang mengatakan Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 ayat yang ketiga bentuknya sifatnya seperti puisi. Ini ada perdebatan ya. Dalam hal ini kamu masih belum sungguh-sungguh menempatkan satu posisi di mana. Kalau kamu masih menempatkan posisi Kejadian pasal 1 itu ada aspek framework view-nya seperti tadi.
Tetapi nggak menutup kemungkinan juga ini adalah satu hal yang literal. Nah, John Frame pun mengatakan hal yang sama. Aku belajar baik daripada John Frame ya, seorang teolog yang sangat bagus sekali. Dia mengatakan, orang yang pegang framework view aja, sebetulnya nggak harus serta-merta itu nggak kronologis. Kalau tadi kan sebetulnya framework view mereka mengajukan ini nggak harus dilihat secara kronologis. Ini ada Tuhan ciptain wadahnya, terus ada penghuninya, wadahnya ada penghuninya, wadahnya ada penghuninya. Tetapi John Frame pun mengatakan, kalau orang pegang framework view pun, dia sebetulnya bisa melihat tafsir ini secara kronologis. Berarti kan ada banyak pemahaman ya kok. Tapi kalau gitu, kenapa ada banyak pemahaman atau banyak interpretasi? Sedangkan kalau misalnya mungkin sains gitu bilang, oh 4,5 miliar tahun gitu, atau ada urutan-urutannya gitu. Tapi kenapa? Bahkan kita percaya Alkitab itu kan yang Tuhan berikan, tapi ternyata untuk kita memahami kayaknya belum pasti ya kok. Iya. Akan terjadi interpretasi karena kita bukan penulis, yang pertama. Lalu penulisnya udah mati. Bayangin ya, misalkan kalau Adam bikin surat buat Nevi. Ya. Atau nggak chat WA deh. Lalu ternyata 50 tahun kemudian, Adam udah mati. Lalu dilihat sama anak kamu. Terus anak kamu baca, dia belum tentu ngerti maksudnya Ko Adam kan. Karena bahasanya bisa beda. Mungkin ada language yang kita pakai yang cuma kita doang nih yang berdua tahu nih. Nah itu kan akhirnya orang itu akan interpretasi nih. Ini sebenarnya si Ko Adam ngomong apa nih waktu ini sama bokap gue nih. Kalau Ko Adam masih hidup bisa langsung nanya. Tapi kan orangnya udah mati. Jadi nggak bisa langsung gampang kan kita tahu apa maksudnya kan. Nah maka ada interpretasi-interpretasi tersebut. Dan itu juga yang akhirnya dikerjakan karena orangnya sudah nggak ada dan kita dapatkan dokumennya, dapatkan tulisannya, maka kita perlu cari tahu ini sebetulnya orang ini ngomong apa. Ya kesalahan banyak orang adalah, oh ini adalah kitab, saya baca sesuai konteks saya, sesuai maunya saya interpretasi menurut saya sendiri. Tapi kita perlu ingat, ini pertama kali ditulis bukan semata-mata langsung untuk kita. Ini diberikan juga untuk kita, tetapi pertama kali bukan untuk kita. Maka ketika kita mau tahu makna aslinya, kita mesti cari tahu dulu konteksnya seperti apa, cara penulisannya, bahasa yang dipakai. Oh, berarti walaupun ada banyak perdebatan, ada banyak cara atau banyak interpretasi, tapi ternyata kita tetap bisa memahaminya itu ya kok. Iya. Tapi kalau gitu, walaupun ada banyak interpretasi, apa sih maunya Tuhan memberikan kita Alkitab dengan misalnya di kitab Kejadian ini? Apa maknanya di belakang itu walaupun ada banyak perdebatan kok? Iya. Kalau tadi kita bahas ya, ini pokoknya nggak bahas masing-masing pandangan dengan secara menyeluruh ya. Literal satu dibahas, dibedah habis, lalu yang DHV dibedah habis, yang framework view dibedah habis. Ya, mungkin kita nggak ada waktu untuk itu sekarang ya. Tapi ini bisa menjadi satu pengantar dan menjadi satu pembuka wawasan kita. Oh ternyata di dalam Alkitab ini interpretasinya beda-beda dan kita bisa pelajari itu. Perbedaan ini bisa mendorong kita untuk melihat sebenarnya yang lebih tepat nih interpretasinya yang mana sih? Jadi kita bisa membangkitkan kuriositas kita deh. Kita bisa penasaran lagi. Oh, yang ini ngomongnya kayak gini. Kalau yang punya pandangan literal ngomongnya kayak gimana ya? Argumennya apa ya? Lebih kuat mana ya? Iya, yang gitu kan balik lagi ke masing-masing orang yang punya interpretasi kan. Iya. Kayak sudut pandang aku sama Nevi pasti beda gitu. Iya. Nah, dari perbedaan sudut pandang itu, kita bisa lihat ini argumennya yang lebih setia sama Alkitab yang mana. Ini argumennya yang lebih konsisten yang mana. Dari situ kita jadi semakin kaya gitu. Kayak semakin bisa belajar banyak. Nah, kalau misalkan dari yang aku dapat ya dari apa yang dibagikan sama John Walton mengenai Tuhan menciptakan tatanan ini berdasarkan fungsinya, bukan cuma sekedar materi aja. Tuhan ketika menciptakan bumi ini, dia nggak ciptain untuk sekedar materi, ada terang, ada cakrawala, tapi dia ada tujuan untuk mempermuliakan Allah. Dan kalau misalnya kita tahu ya, seberapa Tuhan tuh menata ciptaan ini dari sejak semula aja ya. Ternyata masing-masing ada perannya, ada fungsinya. Ini buat aku sih sangat melegakan ya, khususnya Tuhan tuh sangat pelihara kita loh. Mungkin kita tuh bisa jadi orang yang khawatir, insecure tentang masa depan, tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau misalnya kita tahu dari awal aja Tuhan tuh ketika menciptakan, dia punya tujuan, dia punya fungsi di setiap harinya yang dia berikan. Itu menjadi satu kelegaan buat kita. Ternyata kita tuh punya Tuhan yang begitu besar. Kita punya Tuhan yang bisa diandalkan banget. Udah Tuhan siapin ya semuanya sampai akhir hidup kita ya. Iya, benar. Kayak kalau kayak gitu kan dari tadi kita udah bahas banyak banget ya kok. Kalau dari Ko Nevi sendiri nih dapat apa aja kok dari tadi kita bahas ini? Dapat banyak banget sih. Misalnya aku tuh ternyata waktu itu pas lagi belajar pas SMA ya, aku bingung banget ya, kenapa di Alkitab sama
yang ada di buku sejarahnya atau secara sains itu kok beda ya. Tapi ternyata dua-duanya itu bukan suatu hal yang bertentangan gitu. Ada hal yang bisa dikaitin, bahkan lebih kaya lagi bagaimana aku bisa memahaminya. Gitu sih kok. Ya sama sih kayak mirip. Jadi sains sama Alkitab tuh bukannya bertentangan, tapi di mana mereka bisa saling menjembatani supaya semakin ilmu yang kita dapat tuh kaya banget gitu. Dan dari kita bahas tadi kan kelihatannya kalau Tuhan tuh udah bener-bener nyiapin semuanya buat kita gitu. Penyertaan Tuhan beneran nyata banget sih. Iya. Dari apa yang kita bahas sebenarnya ini baru masuk dalam satu aspek ya, ketika melihat sains sama kekristenan atau Alkitab itu enggak sebetulnya bertentangan. Ada banyak pemikir-pemikir yang akhirnya mencoba mengkaitkan dan itu bisa kita lihat pandangan-pandangannya. Mungkin di next episode kita bisa bahas lagi ya. Wah, boleh banget. Bagian sains lain yang kayaknya menyatakan Alkitab ini salah. Membuktikan Alkitab ini tidak sah, nggak valid, nggak usah dipercaya. Tapi ternyata ada pemikiran yang melawan nih. Enggak kayak gitu. Sains tuh sama Alkitab bisa bersama-sama berdampingan. Terutama dengan para teolog ya yang menafsirkan. Mereka bisa saling melengkapi, saling menajamkan interpretasinya. Wah, jadi makin penasaran lagi sih kok. Iya, Ada di aspek lain tuh ada hal apa sih yang bisa kita pelajari? Iya.